pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat Allah pada kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita kali ini tentang peranan zakat dan sedekah di dalam membangun ekonomi umat, dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, perintah zakat dan sedekah kalau kita baca dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis itu kita akan temukan banyak sekali motivasi, dorongan, baik berupa perintah yang wajib atau anjuran yang sunat, yang membuktikan bahwa Islam sangat mendorong kita untuk menjadi pribadi yang peduli, memberi, berbagi. Kalau dalam istilah sekarang itu dinamakan filantropi, kedermawanan, maka di dalam Islam bahasa yang digunakan adalah sedekah. Nanti kita akan lihat apa pengaruh dan peranan sedekah di dalam membangun ekonomi umat. Pertama, sedekah itu secara umum adalah semua kebaikan yang kita berikan dan yang kita lakukan. Dia bisa berupa harta, dan dia juga bisa bukan berupa harta, selain harta, non harta. Bahkan senyum masuk dalam kategori sedekah, membuang duri dari jalan termasuk dalam kategori sedekah, berzikir itu dalam kategori sedekah. Tetapi yang ingin kita bahas pada pertemuan kali ini adalah sedekah dalam bentuk harta. Kalimat sedekah bila dikaitkan dengan harta akan muncul setidaknya beberapa pecahannya. Bila sedekah itu harta yang tahan lama, yang dia masih ada bahkan ketika orang yang bersedekah sudah tiada, dia sering dinamakan juga dengan sedekah jariyah atau dalam bahasa lainnya adalah wakaf. Memberikan tanah, memberikan uang untuk hal yang sifatnya tahan lama, untuk pembangunan, untuk pembebasan lahan, atau dana abadi yang dana itu tidak boleh berkurang, sedangkan keuntungannya bisa diproduktifkan. Itu masuk dalam kategori sedekah. Sedekah jariyah atau yang lebih populer dikenal dengan istilah wakaf. Sedekah itu ada yang wajib, ada ketentuannya, ada takaran, ada waktu, ada orang-orang yang berhak menerimanya, dan ada orang-orang yang wajib mengeluarkannya. Sedekah dalam konteks ini dinamakan dengan zakat. Maka Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 ketika bercerita tentang 8 yang berhak menerima zakat, itu kalimat yang digunakan adalah sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amilina 'alaiha, dan seterusnya. Sesungguhnya sedekah itu untuk orang fakir, untuk orang miskin, untuk amil, dan seterusnya. Kalimatnya sedekah, tapi para ulama tafsir menyatakan yang dimaksud dengan sedekah pada ayat ini adalah zakat. Tapi bila sedekah itu fleksibel jumlahnya, terserah kita kapan dikeluarkan, untuk siapa kita berikan, inilah yang lebih populer kita namakan istilah sedekah sekarang. Bantuan sukarela yang kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah, waktunya, jumlahnya, penerimanya bisa kita tentukan. Karena itu dia namakan dengan sedekah. Jadi nanti ketika kita gunakan kalimat wakaf, maka yang dimaksud adalah sedekah yang tahan lama. Ketika kita gunakan kalimat zakat itu sedekah wajib. Dan kalau kita gunakan kalimat sedekah, maka itu maksudnya adalah pemberian-pemberian yang sifatnya sunat, yang sifatnya sukarela. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, sebenarnya perintah untuk berdonasi atau perintah untuk berzakat ini itu dijelaskan dalam banyak ayat-ayat Allah. Untuk zakat saja, kalimat zakat disandingkan dengan perintah salat, sebagian mencatat ada tidak kurang dari 24 kali Allah menghimbau aqimus shalah, atuz zakah. Dirikan salat, bayarkan zakat.
Karena redaksinya orang-orang yang mendirikan salat dan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Intinya kalimat salat dan kalimat zakat itu disandingkan tidak kurang dari 24 kali. Sedangkan kalimat dengan berbagai redaksi yang kadang menggunakan redaksi sedekah, kadang menggunakan redaksi infak, kadang menggunakan redaksi zakat, tidak kurang dari 80 kali. Ada mengatakan 82 kali, ada mengatakan 83 kali. Bandingkan dengan perintah puasa. Perintah puasa itu ada pada 4 ayat saja dalam surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 184, Al-Baqarah 185, dan Al-Baqarah 187. Sedangkan untuk perintah haji itu ada pada 2 tempat. Al-Baqarah 196, lalu Al-Hajj 27. Apa yang kita bisa tangkap dari ini? Kita bisa pahami ternyata perhatian Al-Quran, apalagi nanti Al-Hadis, terkait zakat dan sedekah ini dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat yang mengupas dan membahas tentang itu jauh lebih besar dibanding dengan ayat yang bercerita tentang puasa dan tentang haji. Nah, maksudnya berarti memang zakat, sedekah atau kedermawanan ini betul-betul ibadah yang menempati posisi khusus dalam Islam. Maka semangat filantropi itu adalah semangat yang harus menjiwai setiap orang yang beriman. Persoalannya adalah tetapi kaum muslimin punya semangat dan antusias kepada haji dan kemudian kepada puasa melebihi antusias dan semangat mereka dalam bab-bab zakat. Itu bisa kita buktikan dengan ketika konsultasi tentang salat, itu kaum muslimin detail. Sahkah wuduk kami kalau begini? Bolehkah bacaan ini kami baca? Bagaimana kalau salat kami begini? Sangat detail. Sangat banyak dan berulang-ulang. Apalagi kalau terkait taharahnya, wuduknya begini, bolehkah menggunakan air ini? Bolehkah bersuci dengan ini? Itu pertanda antusias masyarakat sangat tinggi. Khawatir kalau enggak sah, khawatir kalau keliru, khawatir kalau pelaksanaannya tidak tepat dan tidak benar, dan itu bagus. Tentang haji dan umrah juga begitu. Relatif lebih banyak masyarakat yang bertanya tentang itu. Maksudnya dibanding dengan nanti pertanyaan-pertanyaan masyarakat terkait bab zakat, itu kita lihat tidak banyak, tidak detail, dan tidak berulang-ulang. Lalu apa yang muncul? Yang terjadi adalah bagaimana masyarakat mengamalkan salat, antusias dengan salat, tetapi semangat yang sama tidak ditemukan dalam zakat. Antusias untuk haji dan umrah, tapi antusiasme yang sama tidak dan belum ditemukan dalam bab zakat. Kenapa ini terjadi? Bapak Ibu yang Allah muliakan, setidaknya disebabkan oleh 2 hal. Pertama, memang kalau zakat dan sedekah ini berkenaan langsung dengan kelemahan kita sebagai manusia. Bahwa kita sebagai manusia itu memang cenderung pada harta, cenderung pada dunia. Maka harta itu dinamakan dengan mal, kecenderungan. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai yang kita cenderung padanya, ingin memperolehnya, lalu setelah diperoleh berusaha untuk mempertahankannya. Yang kedua disebabkan oleh edukasi, bahwa kita tidak benar-benar memahami tentang zakat dan sedekah sebagaimana pemahaman kita tentang ibadah-ibadah yang lain. Nah, karena persepsi yang tidak tepat, lalu edukasi yang belum benar, maka pertama masih banyak yang belum berzakat. Yang kedua, kalaupun sudah berzakat, tidak bisa membedakan antara zakat dan sedekah. Dia gunakan redaksi zakat, contohnya begini, terima zakat saya 2 juta.
perlu dipertanyakan, angka 2 juta ini datangnya dari mana? Hitungannya gimana? Sudah haul, sudah nisab? Ada beberapa persyaratan-persyaratan yang itu sangat terkait dengan keabsahan zakat. Tapi masyarakat kita jarang yang bertanya seperti itu. Sudahkah dihitung? Benarkah jumlah harta yang ia miliki? Lalu kemudian dari hitungan-hitungan zakat berarti zakatnya segini? Belum. Biasanya terima zakat 1 juta, terima zakat 500.000 dan seterusnya sebagainya. Sehingga wajar saja jika sampai hari ini capaian zakat dan sedekah yang berhasil dihimpun oleh lembaga-lembaga zakat di Indonesia itu kisarannya masih sekitar 8 triliun. Padahal potensinya data yang dikeluarkan oleh Basnas sekitar 270 triliun. Maka ada jurang yang sangat lebar antara aplikasi dengan potensi. Karena itu juga maka kita bisa memaklumi banyak kasus-kasus yang terkait dengan kesejahteraan, kasus-kasus sosial yang terkait dengan kemanusiaan terjadi di sekitar kita. Padahal zakat dan sedekah serta donasi-donasi lainnya, filantropi dan kedermawanan itu solusi Islam untuk menyelesaikan kasus-kasus ini. Apakah kasusnya terkait dengan kemiskinan, terkait dengan kelaparan, terkait dengan pendidikan, terkait dengan kemanusiaan, terkait dengan ekonomi, itu sangat berpengaruh kepada bagaimana kita mengelola zakat dan sedekah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada orang-orang potensial. Dia kalau disupport, dia bisa menjadi pengusaha hebat. Sayang dia nggak punya dana. Yang nekat pinjam rentenir atau pinjaman-pinjaman riba lainnya. Sehingga usahanya belum pasti berhasil, sedangkan bunganya sudah pasti dibayar. Ada juga pengusaha-pengusaha potensial sudah teruji dan terbukti usahanya maju. Tapi untuk mengembangkan usahanya, dia tergendala dengan modal. Terus apa? Yang nekat, lagi-lagi begitu. Usaha belum seberapa, pendapatan belum seberapa, tapi dia mesti dan terpaksa mengajukan penguatan modal dengan sistem ribawi. Nah, kalau saja zakat dan sedekah dikelola dengan benar, dengan potensi yang tadi dikatakan sangat besar, sekitar 270 triliun, lalu sebahagiannya kita gunakan untuk penguatan ekonomi umat, untuk membantu dan menguatkan pengusaha-pengusaha lemah, pengusaha-pengusaha kecil, insya Allah seperti yang terjadi di zaman-zaman keemasan Islam. Bagaimana zakat dan sedekah ini punya peranan penting di dalam mensupport perekonomian umat. Bapak Ibu Allah muliakan, perekonomian umat itu biasanya ditopang oleh perdagangan. Tapi perdagangan ini yang dihalalkan oleh Islam akan berhadapan langsung dengan sistem ribawi. Maka kalau seandainya sistem perdagangan Islam ini tidak dikuatkan oleh sistem lain, dia biasanya akan kewalahan menghadapi sistem ribawi. Nah, zakat dan sedekah berpotensi untuk itu. Bayangkan jika seandainya ada pasar wakaf, dan itulah sedekah jariah. Karena dia wakaf, berarti dia diperuntukkan untuk umat. Gratis berdagang di situ. Kalau gratis berdagang di situ, berkuranglah kos bagi pengusaha kecil menengah tadi. Sehingga dia fokus pada meningkatkan kualitas dagangnya. Tapi kalau seandainya dia memikirkan sewa toko yang mahal, sewa tempat yang mencekik dan seterusnya, dan itu dibebankan kepada barang yang diproduksinya, sehingga produksinya punya kos tinggi. Sehingga harga barangnya mahal. Bersaing dengan pedagang-pedagang sistem ribawi yang mungkin harganya relatif terjangkau, tentu kesulitan dia. Dan sangat banyak usaha-usaha umat yang gugur di tengah jalan karena kewalahan menghadapi raksasa ekonomi sistem liberal. Sistem sekuler dan sistem ribawi. Nah, dengan zakat dan wakaf, tempatnya katakanlah begitu, wakaf karena itu dia gratis, sedangkan produksinya kita bantu dengan sedekah. Sehingga dia bisa menghasilkan barang yang berkualitas dengan harga murah dan terjangkau.
Nah, kalau mereka berhasil jadi pengusaha, mereka akan jadi muzaki baru. Menjadi orang-orang yang berdonasi baru. Dan atau kemudian dia menjadi orang yang berwakaf baru. Maka sistem perdagangan yang Islami itu digunakan untuk menopang ekonomi umat berhadapan dengan sistem ribawi, dan sistem sedekah juga sangat efektif untuk memberangus sistem ribawi. Maka lihatlah Al-Quran ketika menyandingkan yamhaqullahu riba wa yurbis sedekah. Allah hancurkan riba, Allah lipat gandakan sedekah. Tentang jual beli, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Berarti kalau ingin memberantas sistem ribawi, hidupkan ekonomi yang sehat, ekonomi syariah, tapi topang dengan sedekah. Dia terjerat rentenir, selesaikan dengan sedekah. Dia kesulitan modal, selesaikan dengan sedekah. Jadi Allah bandingkan dan Allah sandingkan itu maknanya begitu. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ekonomi umat hanya bisa dibangun dengan jual beli. Tapi jual beli ini musuhnya adalah riba. Maka masuklah ayat kedua, yamhaqullahu riba wa yurbis sedekah. Siapa yang menghidupkan ekonomi dengan ribawi akan hancur. Tapi kalau dihidupkan dengan sedekah akan kuat. Maka ekonomi yang sehat ditambah dengan zakat dan sedekah yang kuat, insya-Allah akan bangkitlah perekonomian umat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagi yang punya cita-cita membangkitkan ekonomi umat, memang harus mulai menghidupkan ekonomi umat, mensupport ekonomi umat. Di antara bentuk supportnya adalah bagaimana kita membudayakan, menghidupkan semangat, minat dan antusiasme untuk berzakat, untuk bersedekah, sebagaimana alhamdulillah tingginya antusiasme masyarakat di dalam sholat, haji dan puasa. Insya Allah kesejahteraan akan muncul, ekonomi umat akan bangkit bila ekonominya jaya dan ditopang oleh budaya sedekah yang hidup. Bacalah sejarah kejayaan Islam dari zaman awal sampai zaman sekarang. Kita akan temukan di antara peranata sosial yang digunakan untuk menguatkannya adalah sedekah, zakat, infak, dan wakaf. Maka semua pemerintahan Islam punya lembaga khusus Baitul Mal yang mengelola ini. InsyaAllah kita punya mimpi, Islam akan jaya, umat akan bangkit dan sejahtera bila kesadaran berdonasi, jiwa filantropi hidup di dalam dada umat kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.